Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Isaris Arwianti, SPD MMPD, Jabatan Pengawas Sekolah Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk berbagi pengalaman dalam menjalankan tupoksi sebagai pengawas melalui pembinaan, pembimbingan, pemantauan standar nasional pendidikan di masa pandemi COVID-19. Adapun best practice saya, Tong Cicing, mengimbas program sekolah penggerak dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas pada masa pandemi COVID-19 di Sekolah Luar Biasa Binaan KCD Wilayah 8 dan KCD Wilayah 12. Sejalan dengan tema, bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Program sekolah penggerak sebagai model satuan pendidikan bermutu adalah program dari Kemendikbud dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan SK Mendikbudristek nomor 162 tahun 2021. PSP atau sekolah penggerak sebagai program yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, sedangkan Tong Cicing dalam kata bahasa Sunda dalam artian PSP atau sekolah penggerak sebagai program yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sedangkan kata Tong Cicing dalam bahasa Sunda mengandung arti jangan diam, terus bergerak untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam masa pandemi sekarang ini, jangan terbelenggu dalam diam, tetapi terus bergerak untuk melakukan transformasi bidang pendidikan. Kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama pandemi, alhamdulillah, saya diberi amanah untuk menjadi Instruktur Nasional Program Sekolah Penggerak yang kegiatannya melakukan pembinaan, pembimbingan, dan pemantauan terhadap sekolah sasaran program sekolah penggerak. Misalnya, sebagai Instruktur Nasional dalam Diklat Pelatihan Guru Program Sekolah Penggerak. Yang kedua, sebagai Instruktur Nasional dalam Diklat Pelatihan Pengawas Program Sekolah Penggerak. Dan sebagai pendamping dalam kegiatan in-house training dalam program sekolah penggerak. Dan yang terakhir adalah sebagai pendamping pengganti pelatih ahli dalam pendamping komite pembelajaran program sekolah penggerak. Semua kegiatan tersebut saya imbaskan ke sekolah binaan yang ada di wilayah KCD 8 dan wilayah KCD 12 melalui Zoom meeting ataupun Google Meet. Pada saat ini ada 6 sekolah di Kabupaten Tasik menjadi sekolah sasaran PSP di gelombang kedua. Itulah kegiatan saya selama pandemi, semoga bermanfaat untuk meminimalisir learning loss pada pembelajaran tatap muka terbatas sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. Salam sehat, salam semangat untuk merdeka belajar dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun cuplikan kegiatan saya dalam tayangan video berikut ini. Bila topik kuladaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidmatan kita ya dalam kegiatan ini lewat Zoom meeting, mudah-mudahan tidak mengurangi kehidmatan kita ya dalam kegiatan ini. Ini adalah salah satu tupoksi saya sebagai pengawas pembina untuk memantau, membina dan mengarahkan kegiatan-kegiatan Ibu Bapak Kepala Sekolah. Dan hari ini saya bermaksud dan bertujuan untuk merefleksi kembali dan menagih tagihan-tagihan saya yang sudah dibebankan atau diarahkan kepada Ibu Bapak waktu pertemuan yang lalu ya, Neng Ratna ya. Untuk itu apakah itu sudah dilaksanakan semua, sudah selesai semua laporannya, Neng? Neng Ratna sudah sampai mana? Kita evaluasi dulu. Untuk di Payun kan ada 7 tagihan ya Bu. Yang pertama kan laporan US, lalu laporan POS-PT, laporan pembagian rapot mainan ATOS, 4 pengambilan jasa, 5 PPDB, 6 perlombaan beserta refleksinya, ke-7 susunan untuk ini ya Bu,
Bu, KTSP, RHP dan sebagainya. Untuk KTSP saya sudah disusun Inten ngantosan kanggo titi mangsana. KTSP mah, lalu untuk refleksi kegiatan FLS 2N sudah saya tik. Lalu untuk PPDB sudah saya buat, Bu, saya laporannya. Tinggal nanti print SK penjaringan yang ditandatangani kepala sekolah dan pengawas ditawiskan ke Ibu laporan PPDB keterampilan yang dilaksanakan di sekolah Ibu Bapak. Untuk SMA hampir sama. Kalaupun misalnya ini tidak dilakukan, tidak apa-apa Ibu Bapak. Ini cuma panduan dari provinsi. Dihilangkan saja kalau memang tidak dilaksanakan. Seperti itu Ibu Bapak. Nah, jadi Ibu Bapak untuk KTSP nanti saya share contoh cover dan lembar pengesahan dan lembar persetujuan. Nanti tinggal ditulis nama saya, gitu ya, tinggal ditandatangan oleh saya. Nah, yang kedua laporan PLS dan PPDB. Dari kerangka kurikulum lebih fokusnya kita ke asesmen penugasan. Tentu ini adalah hal yang penting dalam hal melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum sekolah penggerak ini. Nah, kami sangat mencermati bahwa di dalam pelaksanaan asesmen ini tentunya kita tidak terlepas dari profil pelajar Pancasila. Iya. Jadi ajar ya. Saya kuatkan dulu dan kita samakan dulu persepsi Ibu Bapak tentang asesmen ya. Karena sebelum apa-apa kalau kita membuat MS itu yaitu Learning Management System ya. Nah, yang selanjutnya nih. Ini agenda sesi di pembelajaran kita. Yang pertama lingkungan belajar LMS. Jadi kita itu mengadakan BIMTEK, melakukan BIMTEK sekolah penggeraknya itu melalui LMS Ibu Bapak. Ceritakan apa hal yang berubah dari pendapat pemikiran atau apapun yang Anda yakini sebelumnya setelah Anda mengikuti pelajaran selama 10 hari. Ya, tentu tentang konsep tentang PSP dan Merdeka Belajar. Ya, semula saya memang nggak paham itu apa PSP, apa itu Merdeka Belajar, saya nggak paham. Tapi setelah mengikuti pelatihan 10 hari ini, saya paham gitu, dan saya paham. Jadi Ibu Bapak kapanpun bisa dipanggil Ibu Bapak, karena tidak semua pengawas bisa hadir di sini. Ibu Bapak semangat, Ibu Bapak hari ini mudah-mudahan semua lulus dan dinyatakan sebagai pengawas penggerak, sebagai pemateri seperti saya. Ya Ibu Bapak, saya juga karena lulus 10 hari, Ibu Bapak juga mudah-mudahan lulus semuanya. Kalaupun Pak Adam ada panggilan tidak sanggup karena sakit, tapi suatu saat akan dipanggil lagi. Kalau Ibu Bapak sampai baik Ibu Bapak, setelah saya menyimak dari dua peserta ya yang menyampaikan kemampuan yang sudah dimilikinya, dua-duanya di kategori 4 ya, kategori 4, jadi belum ada kelima, tapi kita bergerak untuk pagi Ibu Nur, Ibu Yohan, admin kami yang cantik, baik hati, setia ketika ditelepon. Ya sangat luar biasa Bu Dokter. Demikian juga selamat pagi buat teman-teman saya, Bapak Ibu pengawas sekolah penggerak yang luar biasa, hebat-hebat. Betul yang dibilang Ibu Dokter tadi. Di sini apanya Bu? Apanya pion-pionnya? Pertama sekali Pak Kasintan, kedua rame-rame silaturahim seperti ya Bu. boleh Bu. Apa aplikasi? Boleh Ibu. Boleh itu boleh. Makanya semuanya ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih Ibu.